Hai semua, selamat pagi. Kita akan memulai chapel kita pada hari ini. Jangan lupa, saat kita chapel, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita siapkan jangan lupa Alkitab kita. Kita akan memulai chapel kita pada hari ini. Mr. David akan mengajak kita untuk bernyanyi satu buah lagu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Mr. David akan memutarkan video. Kita akan menyanyi bersama-sama melalui video yang akan Mr. David tayangkan. Tetap nyanyi dari rumah. Mr. David juga akan nyanyi dari sini. Ya, sama-sama kita mendengarkan video. Dan mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas Ya, mari kita bersatu dalam doa semuanya. Jangan lupa tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk pagi ini kami boleh kembali hidup. Kami boleh merasakan udara yang segar di rumah kami. Kami juga boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan ketika kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui makanan dan minuman di pagi hari. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, ajar kami untuk boleh bersyukur. Dan kami juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang lembut supaya kami boleh menerima firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua atau Injil Yohanes bab kedua. Ada di Perjanjian Baru, jangan lupa Yohanes, kitab Injil yang keempat. Setelah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sekarang ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, judul bacaannya adalah Perkawinan di Kana. Mr. David akan bacakan, kamu juga bisa membacanya di rumah, mengikuti cerita yang akan Mr. David sampaikan. Sudah dapat semua? Oke. Kalau sudah, mari kita mulai. Mr. David akan bacakan dan kamu boleh mengikuti dari rumah. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka, pelayan tersebut, membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, cerita ini mengenai perkawinan di Kana. Ya, mungkin kalau kamu membayangkan agak sedikit sulit gitu ya, karena ada banyak kalimat dialog di situ. Tapi Mr. David akan membantu supaya kita bisa langsung mengerti cerita ini. Mr. David akan memutar video. Kamu boleh melihat videonya dan menyaksikan videonya. Setelah itu Mr. David akan menceritakan kembali apa yang terjadi dan poin apa yang perlu kita ambil sebagai anak-anak Tuhan. Videonya, mari saksikan sama-sama. Two days later, there was a wedding in the town of Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine had given out, Jesus' mother said to him, "They are out of wine." Madam, what do you have to do with this? My time has not yet come. Do whatever he tells you. The Jews have rules about ritual washing, and for this purpose 6 stone water jars were there, each one large enough to hold between 20 and 30 gallons. Fill these jars with water. They filled them to the brim. Now draw some water out and take it to the man in charge of the feast. They took him the water, which now had turned into wine, and he tasted it. He did not know where this wine had come from, but of course the servants who had drawn out the water knew. So he called the bridegroom. Everyone else serves the best wine first, and after the guests have drunk a lot, he serves the ordinary wine. But you have kept the best wine until now. Jesus performed this first miracle in Cana in Galilee. There he revealed his glory, and his disciples
believed in him. After this, Jesus and his mother, brothers, and disciples went to Capernaum and stayed there a few days. Oke, sudah nonton videonya ya? Oke, videonya menceritakan tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ya, di situ di dalam video langsung kamu melihat bahwa adegannya dimulai langsung ada acara pesta. Mr. David sedikit review ya, menarik ceritanya sedikit ke belakang. Saat itu setelah Tuhan Yesus menjala atau menemukan murid-muridnya, ke-12 murid-muridnya, Tuhan Yesus lalu pergi untuk melakukan pelayanannya. Pelayanan apa? Memberitakan kabar gembira. Kabar gembira itu apa? Itu yang kita kenal dengan Injil. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah daerah yang bernama Kana. Itu ada di Galilea. Ya, saat itu Tuhan Yesus datang hanya bersama dengan murid-muridnya. Di situ sudah ada ibu Yesus ya, Maria. Mr. David juga kurang tahu, mungkin yang sedang pesta adalah keluarganya Tuhan Yesus atau keluarga dari ibu Tuhan Yesus. Mr. David di situ hanya dijelaskan bahwa pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea ya. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sana. Apakah hanya untuk berpesta atau misalnya kayak kamu datang ke pesta pernikahan tante kamu atau ke pesta pernikahan saudara atau lain sebagainya ya. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus datang ke sana bukan tanpa maksud. Ya, bukan hanya sebuah kebetulan hanya untuk datang pesta terus makan baru pulang. Enggak, ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke sana pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Nah, ini akan kita lihat bersama-sama melalui cerita ini. Kamu sudah mendapatkan visualisasi penggambaran cerita melalui video. Ya, di situ kamu bisa lihat bahwa Tuhan Yesus saat itu ya dipanggil gitu ya oleh ibunya atau Maria. Saat itu Tuhan Yesus dipanggil dan Maria pada ayat yang kedua, ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus ya, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Siapa mereka? Si pembuat pesta atau yang melaksanakan pesta, dalam hal ini yang menikah ya. Ibu Yesus berkata kepada Yesus bahwa anggurnya habis. Ya, itu kalau misalnya kamu kayak di pesta, ibarat kata kayak mau minum tapi nggak ada minumannya. Tapi minumannya bukan minuman air putih. Kayak di pesta kan biasanya ada Fanta, ada lain-lain gitu ya. Ada Fanta, ada Coca-Cola. Nah, tapi menurut adat Yahudi, biasanya minuman yang disajikan atau dijamu kepada para tamu adalah anggur. Ya, pestanya bukan kayak kita semalam doang 1-2 jam selesai, enggak. Kalau di adat orang Yahudi, ya pada saat zaman itu pestanya bisa lebih dari beberapa hari. Di ayat 1 dijelaskan ya, pada hari yang ketiga, berarti sudah 3 hari pesta, bayangkan gitu ya. Nah, biasanya membutuhkan anggur yang cukup banyak. Dan saat itu kehabisan anggur. Si tuan rumah kehabisan anggur. Ibu Yesus Maria memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa kehabisan anggur. Lalu apa kata Yesus? Yesus menjawab dengan langsung kepada ibunya bahwa, mau apakah engkau daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Nah, apakah kira-kira kalau misalnya Tuhan Yesus itu seperti kita datang ke pesta, ya hanya datang sekedar aja? Kita bisa lihat ya di sini bahwa Tuhan Yesus datang ke pesta melalui ayat ini aja, dia bilang kepada ibunya Maria, waktuku belum tiba. Loh, waktu apa ya? Gitu ya. Waktu apa dong? Waktu ngapain gitu ya? Nah, di situ dijelaskan bahwa kesusahan atau kesulitan anggur itu, kehabisan anggur itu Maria curahkan kepada Yesus, tapi Yesus berkata, waktuku belum tiba. Nah, lalu apa yang harus diperbuat? Apakah akan seperti itu ataukah malah hanya akan mempermalukan si pembuat pesta? Nah, disinilah kita akan tahu apa yang akan disampaikan melalui cerita ini. Ya, bukan hanya sekedar cerita, tapi ini berdasarkan cerita Alkitab yang memiliki tujuan
penyampaian kepada kita supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau dari cerita ini kepada hidup kita ya. Hidup kamu, hidup teman-teman kamu, hidup Mr. David yang percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi lalu dilanjutkan di ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pelayan, lakukan. Ya. Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus kepada pelayan, lakukan. Jadi pelayan diminta untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Itu pesan dari Maria pada pelayan-pelayan. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu, baca semua ke bawah. Ternyata adalah ketika Tuhan Yesus meminta kepada para pelayan, ya, dia meminta untuk mengisi. Di situ dibilang seperti tempayan itu seperti kamu tahu clay ya, yang besar gitu ya. Nah, zaman dulu bukan kayak kita pakai galon, enggak, terus pakai dispenser, enggak. Zaman dulu disimpan di dalam tempayan besar dari tanah liat. Di situ isinya air, ya. Bahkan kalau kamu tahu itu airnya air apa, di situ di ayat 6 dibilang ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Maksudnya ngerti ya, untuk pembasuhan ya. Ya, basuh dari kata basuh, membersihkan. Ya, apakah itu airnya? Mr. David nggak bilang itu airnya jorok, enggak. Tapi air yang tidak diperuntukkan, bahkan bukan untuk anggur gitu ya, nak ya. Nah, di situ Tuhan Yesus bilang, ya, kumpulkan pain itu lalu cedok. Setelah itu tuangkan untuk dinikmati. Bayangkan ya. Bayangkan, itu air untuk pembasuhan diminum ternyata anggur. Ya. Lalu poin apa yang perlu kita dapat dari kisah ini? Ada 2 hal yang perlu kamu simpan dan kamu ketahui. Ya, supaya kita juga bisa melakukan. Ada 2 hal yang mau disampaikan. Yang pertama tentang mujizat Yesus, tentang kuasa Yesus. Ya. Jadi ketika Yesus datang ke sana, itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah mujizat pertama Yesus dalam pelayanannya dia di dalam dunia ini. Pelayanan paling akhir adalah ketika ia mati, menebus dosa kita. Ya, setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, pelayanan pertama dimulai dari mana? Mujizat itu. Mujizat pertama, mungkin ada yang bertanya gini, lah Mister, kan mujizat pertama waktu pertama kali Tuhan Yesus bantuin Simon, Petrus dan lain-lain menjala manusia, ya, untuk mengambil apa? Mengambil ikan. Apakah itu mujizat pertama? Bukankah itu mujizat pertama? Kok bukan itu, Mister? Malah mujizat pertama tentang perkawinan di Kana. Oke? Ya? Ada pertanyaan seperti itu kan? Nah, tapi bukannya Mister bilang itu bukan mujizat, itu benar mujizat juga sih ya. Kan nggak ada, Petrus nggak memancing ikan, nggak dapat gitu ya. Tapi hal pertama yang bisa dilihat langsung oleh semua murid Yesus saat itu adalah mujizat tentang air menjadi anggur. Ya, air menjadi anggur. Bayangkan, air yang tadinya untuk pembasuhan jadi anggur. Lalu mereka minum dan rasa anggur itu terbaik. Ya, jadi kalau di adat Yahudi itu biasanya ada gini, pesta itu akan disuguhkan pertama anggur-anggur yang baik, setelah itu kurang baik. Ya, tapi ini kebalikannya, diberikan yang terbaik. Ya, di sini Tuhan Yesus melalui cerita ini mengajarkan kita bahwa Dia adalah Allah sejati. Maka dari itu murid-muridnya pun percaya, melihat secara langsung. Ya, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Dia sebagai Allah, Dia bisa melakukan apapun untuk kemuliaan namanya.
Ya, salah satunya adalah hubungan mujizat. Tidak bisa terelakkan bahwa mujizat Tuhan sangat nyata, kita bisa lihat di sana ya. Air menjadi anggur, Tuhan menunjukkan kuasanya, keberadaannya sebagai Tuhan. Dan kita melihat itu sampai detik ini. Ya, sampai detik ini kita masih bisa melihat loh mujizat Tuhan. Mujizat itu nggak perlu harus sesuatu yang terlihat besar sekali, tidak. Kayak kok bisa ya bumi masih bisa menghasilkan oksigen? Kok bisa ya kita masih bisa menghirup oksigen? Sebuah mujizat. Ya. Mujizat dari Tuhan buat kita. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, bayangkan. Tuhan pasti bisa melakukan mujizat. Tapi kapan? Ingat, waktuku belum tiba. Tuhan meminta kita untuk menunggu saat waktu yang terbaik menurut Tuhan. Ingat ya, di situ ada waktuku belum tiba. Ya, jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan masih akan menunjukkan mujizatnya, Tuhan masih akan menunjukkan kuasanya bagi hidup kita, tunggu saat Tuhan, saat yang terbaik dari Tuhan. Bukan waktu kita ya, tapi waktu Tuhan. Itu poin pertama. Poin pertama adalah tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya, kuasa mujizatnya. Yang kedua, poin yang terakhir adalah kalau kita melihat dalam cerita ini, kita juga melihat sisi dari pelayan. Di situ pelayan diminta oleh Maria seperti ini. Apapun yang Tuhan Yesus minta, lakukan. Bahkan Maria pun percaya sepenuhnya bahwa kalau Tuhan Yesus bilang waktuku belum tiba, dia percaya 100% karena dia tahu dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Maria percaya kepada Yesus. Lalu dia memberitahukan juga kepada pelayan. Dan poin pentingnya adalah para pelayan juga taat, melakukan persis apa yang Tuhan mau melalui pesan yang disampaikan Maria kepada pelayan. Bayangkan, jika kalau saat itu tidak taat, pelayan itu tidak taat, bayangkan apa yang terjadi. Mungkin tamu pesta ya, kalau dia nggak taat, ya nggak ada bisa menikmati anggur lagi. Benar nggak? Ya kan? Nah, seperti itu. Lalu apa yang dimau? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Sama, taat. Sama seperti pelayan, sama seperti Maria, taat kepada apa yang Tuhan mau kepada hidup kita. Secara khusus nih misalnya kalau kita bersekolah. Kalau kita sekolah itu Tuhan maunya apa sih dalam hidup kita? Apakah Tuhan maunya kita sesuka hati kita bersekolah? Sesuka hati kita main, sesuka hati kita makan yang makan apa aja lah. Aku maunya KFC, MCD gitu ya. Misalnya Mr. David gak mau sebut merek ya. Tapi gak mau makan makanan yang bergizi, sayur, buah. Tapi maunya suka-suka hati kita aja. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya harusnya kita conference atau kita belajar, tapi kita gak belajar. Kita malah tidur-tiduran, kameranya dimatikan. Apakah kita taat? No. Kita gak taat seperti apa yang Tuhan mau. Itu contoh kecil ya nak. Itu baru sebagai di sekolah belajar. Lalu bagaimana kalau di rumah? Bagaimana dengan teman-teman kita? Bagaimana dengan kepada guru-guru, teman, orang tua kita? Ya, Tuhan mau kita taat. Taat itu sepenuhnya. Ya, bukan aku mau taat hari ini besok enggak. Oh enggak. Tapi lakukanlah seperti apa yang pelayan-pelayan itu lakukan. Taat melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Ya, jadi ada dua hal yang bisa sampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini. Ya, yang pertama adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia bisa melakukan apapun, mujizat apapun untuk menolong kita demi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk hidup kita, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Yang kedua, yang terakhir adalah taat, ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita taat bukan hanya ketika Tuhan atau orang di sekitar kita melihat. Jadi kita taat, tapi Tuhan mau kita taat mengikuti apa yang Tuhan mau sepenuhnya. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan dan kuasanya bisa menolong kita. Yang kedua, taat dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Itu saja untuk hari ini.
untuk chapel pada hari ini, kiranya apa yang boleh kita baca, kita boleh dengar, kita boleh lakukan, bukan hanya pada saat kita mendengar, tapi berlanjut dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri chapel dan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Putra, terima kasih Roh Kudus untuk pimpinan Tuhan kepada hidup kami, sehingga kami boleh melihat keagungan Tuhan melalui dunia ini, melalui langit yang cerah, yang biru, melalui padang rumput, melalui kehidupan kami, bahwa di sanalah Tuhan memelihara kami dengan kuasa Tuhan. Ajar kami juga boleh taat Tuhan sebagai manusia, sebagai anak-Mu, untuk boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini kami akan memulai aktivitas kegiatan belajar kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai pelajaran kami hari ini. Amin. Terima kasih semua untuk menyaksikan chapel ini, dan selamat untuk melanjutkan aktivitas kembali kegiatan belajar mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye.